Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seni Marcelina akan mempresentasikan pengertian dan proses integrasi. Suatu keadaan di mana kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap konformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Integrasi memiliki dua pengertian, yaitu 1. Pengendalian terhadap konflik penyimpanan sosial dalam suatu sistem sosial tertentu. 2. Membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Nurhuya dari kelas 11 IPS 4. Saya di sini akan mempresentasikan bentuk-bentuk integrasi. Yang pertama, integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, norma merupakan hal yang mampu mempersatukan masyarakat. Contoh dari integrasi normatif yaitu 1. Masyarakat yang disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Masyarakat yang disatukan dengan gotong royong. Dan yang ketiga, masyarakat yang disatukan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dan 2. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Sebuah integrasi dapat berbentuk dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Contoh dari integrasi fungsional yaitu 1. Dalam sebuah keluarga terdapat saling ketergantungan di dalamnya, di mana anggota-anggota dalam keluarga memiliki peran masing-masing. Yang kedua, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa mengintegrasikan diri dengan melihat fungsi masing-masing. Contohnya suku Bugis melaut, suku Jawa bertani, dan Minang pandai berdagang. Dan yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Contohnya, melakukan penganiayaan kepada pencuri yang ketahuan. Dan yang kedua, melakukan kekerasan atau tindakan anarkis kepada pelaku tabrak lari. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan proses asimilasi integrasi sosial yang dapat dicapai. Dalam proses asimilasi, integrasi sosial dapat dicapai karena adanya faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, toleransi terhadap perbedaan. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Dan yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain. 4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. 5. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Perkawinan campuran atau yang disebut juga amalgamation. Dan yang terakhir, adanya musuh bersama dari luar negeri. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses integrasi dapat dilihat melalui proses-proses berikut. 1. Asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Asimilasi ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama,
walau terkadang bersikap emosional, dan tujuan mencapai kesatuan integrasi. 2. Akulturasi. Menurut Koen-Jarang-Ningrat, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Proses sosial itu akan berlangsung hingga unsur kebudayaan asing itu diterima masyarakat dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri. Namun umumnya akulturasi berlangsung tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan itu sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan faktor dan syarat integrasi. Adapun faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi integrasi sosial dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. Faktor internal meliputi kesadaran diri sebagai makhluk sosial, tuntutan kebutuhan, dan semangat gotong royong. Faktor eksternal meliputi tuntutan perkembangan zaman, persamaan kebudayaan, terbukanya kesempatan, berpartisipasi dalam kehidupan bersama, persamaan visi dan tujuan, sikap toleransi, adanya konsensus nilai, dan adanya tantangan dari luar. Untuk mencapai integrasi sosial dalam masyarakat, diperlukan setidaknya 2 hal berikut untuk menjadi solusi atas perbedaan yang terdapat dalam masyarakat. 1. Pada setiap diri individu masing-masing harus mengendalikan perbedaan atau konflik yang ada pada suatu kekuatan bangsa dan bukan sebaliknya. 2. Tiap warga masyarakat merasa saling dapat mengisi kebutuhan antar satu dengan yang lainnya sehingga dalam masyarakat tercipta keharmonisan dan saling memahami antar satu sama lain, maka konflik pun dapat dihindarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Dia Masara dari kelompok 4 akan menyampaikan materi terakhir yang berhubungan dengan reintegrasi sosial. Perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga yang terdapat dalam masyarakat dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat tersebut. Awal terjadinya disintegrasi ini adalah situasi di mana ada ketidakseimbangan atau ketidakserasian unsur dalam masyarakat karena salah satu unsur dalam sistem masyarakat tidak berfungsi dengan baik. Apabila terjadi disintegrasi sosial, situasi di dalam masyarakat itu lama-kelamaan akan menjadi kacau. Dalam kebingungan tersebut, masyarakat berusaha untuk kembali pada tahap integrasi di mana lembaga politik, ekonomi, pemerintahan, agama, dan sosial berada dalam keadaan yang selaras, serasi, dan seimbang. Proses ini disebut dengan reintegrasi. Adapun 4 sistem untuk mengurangi konflik yang terjadi dalam masyarakat. Yang pertama, mengedepankan identitas bersama seperti sistem budaya yang berasaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menerapkan sistem sosial yang bersifat kolektiva sosial dalam masyarakat dalam segala bidang. Yang ketiga, membiasakan sistem kepribadian yang terintegrasi dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terwujud dalam pola-pola penglihatan, perasaan, sehingga pola-pola penilaian yang berbeda dapat disamakan dengan sebagai pola-pola keindonesiaan. Dan yang terakhir, mendasarkan pada nasionalisme yang tidak diklasifikasikan atas persamaan ras, melainkan identitas negara.